warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari ini saya sudah selesai melakukan laporan proposal, laporan aktualisasi penelitian saya. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada coach saya, pembimbing saya, yaitu Ibu Eka Ratmaningrum, SPD MPP, di mana beliau merupakan pembimbing saya, ya, terus berusaha memberikan support agar laporan aktualisasi saya bisa selesai. Dan terima kasih banyak, ribu-ribu terima kasih banyak saya ucapkan kepada mentor saya, ya, yaitu Ibu Dr. Fitri Rosmani, SE MSI, yang merupakan salah satu mentor, ya, dan merupakan ibu ketua jurusan dari manajemen, ya, yang membawa saya, yang sampai dengan saat ini masih menemani saya untuk mengikuti seminar hasil laporan aktualisasi saya, di mana sampai dengan saat ini saya mengambil laporan dengan judul bimbingan akademik penelitian online research supervision mahasiswa, khususnya pada prodi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Priok, di mana website ini, ya, dan begitu rasa tanggung jawab saya atas arahan dari ketua jurusan dan sekretaris jurusan bahwa website saya harus selesai, di mana website saya ini, ya, diharapkan mampu memberikan sebuah terobosan baru, ya, karena sampai dengan saat ini khususnya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen, untuk proses pengajuan skripsi mahasiswa mulai dari pengajuan judul sampai dengan selesai proses bimbingan dan ujian seminar dan ujian skripsi masih bersifat manual, di mana dengan adanya terobosan baru saya membuat sebuah website dengan nama Research Supervision, diharapkan mampu menjembatani, ya, antara mahasiswa dengan pembimbing skripsi mahasiswa atau pembimbing akademik, yang bersama-sama memberikan sebuah kemajuan. Ya, dengan adanya website ini diharapkan meningkatnya kualitas skripsi mahasiswa, ya, di mana website ini saya memberikan beberapa poin. Di dalam website itu memberikan beberapa submenu, memberikan menu, memberikan isi, timeline, di mana semua itu berhubungan dengan skripsi, pembuatan skripsi, pengajuan judul, jadwal bimbingan, jadwal ujian. Di situ ada dalam salah satu website. Dalam pembuatan research supervision ini terdiri dari beberapa kegiatan, ya, terdiri dari beberapa kegiatan dan melalui beberapa tahapan. Yang pertama tentunya adalah di mana kita harus membuat sebuah diagram flowchart, ya, atau proses alur dari bimbingan akademik penelitian online mahasiswa itu sendiri. Yang kedua adalah membuat aplikasi dari website research supervision itu sendiri.
Yang ketiga tentunya adalah menyiapkan ya, apakah itu domain atau localhost yang akan digunakan untuk website Edge Research Superpassion itu, dan perangkat komputer serta sarana dan prasarana pendukung dari website itu sendiri. Yang keempat adalah tentunya melakukan sosialisasi ya kepada mahasiswa dan dosen akan adanya sistem Research Superpassion ini. Dan yang kelima tentunya setelah website ini selesai dan disosialisasikan, tahap terakhir ya tentunya kita melakukan evaluasi dan update akan jalannya sistem Research itu sendiri. Pada kegiatan 1 untuk pembuatan diagram flowchart ini ada 6 tahapan. Yang pertama adalah meminta persetujuan kepada mentor untuk pembuatan diagram flowchart, yang merupakan salah satu bentuk harmonis ya. Tahapan yang kedua adalah berkoordinasi dengan beberapa dosen untuk mendapatkan input dan output untuk sistem Research Superpassion itu sendiri, yang merupakan salah satu bentuk loyal dari core value ASN. Tahapan yang ketiga adalah meminta input juga kepada mahasiswa terkait dengan beberapa prosedur dalam penelitian skripsinya. Ya, ini merupakan salah satu bentuk core value ASN dalam bentuk loyal juga. Tahapan yang keempat yaitu menganalisis proses dan prosedur bimbingan skripsi mahasiswa ya, yang dari hasil tadi koordinasi dengan dosen dan tenaga kependidikan, yang merupakan salah satu bentuk kompeten. Tahapan yang kelima adalah membuat diagram flowchart itu sendiri ya, merupakan salah satu bentuk orientasi pelayanan. Dan tahap yang keenam adalah melaporkan hasil diagram flowchart kepada mentor, merupakan salah satu bentuk akuntabel. Kegiatan kedua dalam pembuatan diagram flowchart ya, di mana terdapat tahapan-tahapannya. Secara keseluruhan total tahapannya adalah ada 7. Yang pertama tentunya adalah saya berkoordinasi dengan mentor ya, untuk mengetahui dan untuk melaporkan desain website yang saya akan buat. Yang kedua adalah membuat desain dari website Research Superpassion itu sendiri ya, merupakan core value ya ASN, yakni berorientasi pelayanan. Tahapan yang ketiga yang merupakan bentuk core value dari adaptif, yakni menyiapkan file-file skripsi yang dihasilkan oleh mahasiswa. Tahapan yang keempat adalah mengupload data skripsi mahasiswa, merupakan bentuk core value dari loyal ya. Tahapan yang kelima adalah memberikan pelatihan kepada admin website, merupakan bentuk core value dari ASN, yakni kompeten. Tahap yang keenam bentuk harmonis, yakni berkoordinasi dengan ketua jurusan dan kaprodi. Dan tahapan yang terakhir yang merupakan bentuk core value ASN dari akuntabel adalah memberikan informasi kepada mentor akan desain Research Superpassion. Pada kegiatan 3, yakni menyiapkan domain atau localhost untuk website Research Superpassion itu sendiri, yang paling penting adalah di sini tentunya ya menyiapkan domain yang akan digunakan atau localhost yang akan digunakan, dan tentunya beberapa
perangkat komputer serta sarana dan prasarana pendukung untuk aplikasi sistem RSS Supervision. Tahapan yang keempat, yakni melakukan sosialisasi terhadap aplikasi RSS Supervision ini kepada dosen dan mahasiswa, ya. Dimana dengan adanya ini tentunya mahasiswa dan dosen menjadi tahu bahwa sistem RSS Supervision ini merupakan salah satu bisa menjadikan sebuah jembatan, ya, antara dosen dan mahasiswa dalam proses bimbingan akademik penelitian mahasiswa itu sendiri. Dan tahapan kegiatan yang terakhir, yakni tentunya melakukan update dan evaluasi akan sistem RSS Supervision yang sudah jadi. Diharapkan karena sistem ini terus berkelanjutan dan jangka panjang, tentunya sistem ini di kemudian hari harus lebih baik, ya, dan lebih komplit lagi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini tentunya.